Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin menyampaikan pesan pada bulan Agustus 2020 ini dengan judul Mewartakan Tuhan di Tengah Lingkungan. Ayat firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13-16 berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat ini menceritakan pengakuan Petrus tentang siapakah Yesus. Dan ini bukan dari kata orang, tetapi lahir dari pengakuan dan keyakinan pribadi bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Artinya yang diurapi untuk menjadi juru selamat dunia. Kristus juga adalah anak Allah. Jadi Yesus tidak hanya dianggap sebagai manusia yang baik, seorang nabi atau rasul. Lebih daripada itu, dia adalah Allah yang telah turun dalam rupa manusia. Dan inilah keyakinan yang kokoh bagi seorang Kristen. Yang menarik hati saya adalah tempat pengakuan Petrus ini adalah di Kaisaria Filipi. Karena dalam penggalian arkeologi di tempat ini ditemukan 14 kuil Baal. Juga ada sebuah kuil yang besar yang pernah dibangun oleh Herodes Agung bagi Kaisar Roma. Karena dia mengakui bahwa Kaisar adalah Kurios, Kaisar adalah Tuhan. Tetapi Petrus dan orang percaya lain mengaku bahwa Yesuslah Kurios, Yesuslah Tuhan. Di daerah ini juga ada legenda Yunani kuno yang mengatakan itu adalah tempat lahir dari dewa alam yang disebut sebagai dewa Pan atau Panias. Itu sebabnya sampai hari ini daerah itu masih disebut sebagai Panias atau Banias. Di bawah lereng Bukit Hermon dan kemudian Sungai Yordan mulai mengalir dari sana. Artinya apa? Di daerah kafir, di daerah orang tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada dewa-dewa. Justru di tempat semacam inilah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah itu diwujudkan. Satu pelajaran yang kita harus tarik adalah kita menyaksikan tentang Yesus di dalam gereja adalah gampang. Kita bisa cerita kebaikannya, kita bisa khotbah, kita bisa bersaksi. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi terang gereja, tapi terang dunia. Kita harus mewartakan tentang Tuhan di tengah lingkungan kita. Berarti di dalam keluarga kita harus mewartakan Tuhan lewat apa? Budi pekerti yang baik, sikap bertanggung jawab terhadap keluarga, suka menolong, kata-kata yang sopan, bukan kata-kata kasar. Di tempat kerja, itu juga nampak di dalam kinerja yang baik, di dalam kejujuran, integritas yang tak terbantahkan. Begitu pula di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Kita harus jadi teladan di tengah pergaulan melalui perbuatan baik. Apalagi hari-hari ini di tengah pandemi, kita tidak boleh kendor untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Di tengah bangsa Indonesia juga yang bulan ini merayakan kemerdekaannya, kita tetap harus mendoakan bangsa dan negara Indonesia supaya Pancasila tetap jaya dan NKRI tetap tegak di bumi Nusantara ini. Dan jangan lupa kita juga harus tetap menceritakan kebaikan Tuhan, membawa kabar baik tentang Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya pengharapan bagi dunia yang sedang terpuruk ini. Saudara, mari kita mewartakan kebaikan Tuhan di tengah lingkungan. Tuhan Yesus memberkati.